Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan pertanyaan saya kemarin. Dan tak lupa kepada saudara-saudara saya, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Telah subscribe, like, dan share. Dan yang kedua, bagi saudaraku yang baru menemukan channel saya ini, Daniel Rendungan Hidup, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel saya ini membawa hikmah, bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua. Terkhusus saya ucapkan kepada Berhad Channel, Suci Rohani Channel, Sport Style, Cinong Channel, Moncito, Dapur Umizia, Bunda Official, Putri Anaya 19, Nazi Cianci, dan Muhammad Rafi'i. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudaraku. Dan saya selalu mendoakan kepada saudaraku supaya tetap dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan sejalannya waktu, kalau kita renungkan kehidupan ini, umur sekarang sudah 56. 2 tahun lagi saya pensiun di tahun 2024. Jadi kalau kita sudah flashback ke belakang perjalanan kehidupan ini, pertama kali kita merasakan itu ada tuntutan dan tanggung jawab. Itu pada saat kita menginjakkan kaki kita di kelas 1 SD. Disitulah kita baru ada tuntutan terhadap diri kita dan tanggung jawab terhadap diri kita. Kalau kita di TK, teman kanak-kanak, itu belum ada tuntutan dan tanggung jawab. Yang ada di sana kita baru belajar bergaul, bersosialisasi, mewarnai, menyanyi. Itulah kita baru mengenal. Gitu. Makanya anak-anak TK itu kalau dia menyambung ke SD, dia cepat mendapat kawan. Karena dia sudah diajarkan untuk bersosialisasi, untuk berteman. Jadi anak TK itu lebih cepat dia mendapat teman daripada anak dari umum yang langsung masuk SD. Kenapa saya bilang tanggung jawab dan tuntutan itu, beban itu ada di waktu kita SD, kelas 1. Kita ingat-ingat waktu kita SD kelas 1. Kalau di situ kita mulai belajar itu membaca, berhitung. Nah, di situ dasar kita mulai ada pembelajaran untuk membaca dan berhitung. Kalau kita pulang ke rumah, yang ditanya orang tua kita apa? Apa pelajaran tadi sekolah, nak? Pelajaran matematik, mak? Ya. Berapa dapat nilai? Dapat nilai 0. Bodoh kali lah kau. Itu aja kau tak pandai. Nah, di situ udah mulai ada tuntutan terhadap diri kita untuk memberikan yang terbaik. Nah, sudah mulai ada terasa terbebani kita di situ. Gimana kita caranya mendapat nilai yang terbaik? Di situ kita mulai terasa melakukan persaingan terhadap sesama kawan. Coba ingat-ingat, betul tidak apa yang kata saya? Bahwa kita mulai ada tuntutan dan tak beban itu semenjak kita menginjak kelas 1 SD. Nah, kalau tulisan kita jelek, kita disuruh nulis
Gimana supaya tulisan kita bagus? Ada dulu namanya itu pelajaran halus kasar, tulisan halus kasar. Nah itu kita berlatih supaya tulisan kita baik. Tidak seperti anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan tengoklah tulisannya cakar ayam. Kalau kita dulu ada namanya tulisan halus kasar. Nah, di situ kita mulai membayangkan, andai kata aku dapat nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbayang muka mama kita atau bapak kita marah. Jadi kita mulai di situ menanamkan diri supaya dapat nilai yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Ada cara belajar lebih gigih. Ada caranya dengan mencontek. Nah, mencontek kawannya. Supaya apa hasilnya? Supaya dapat nilai yang terbaik. Jadi situlah kita mulai diajari untuk hidup bersaing, menghasilkan yang terbaik. Bagi siapa? Waktu itu kita merasa bahwa kita itu melakukan sesuatu itu untuk orang tua. Karena dituntut selalu untuk mendapat nilai yang lebih baik. Nilai 7, 8, 9, 10. Tapi kalau nilai 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, itulah siap-siap itu. Nengok muka orang tua kita tuh. Karena dibilang goblok lah, yang bilang bodoh lah, yang dibilang malas lah, macam-macam. Ya waktu itu kita nggak tahu, kita kan masih anak-anak kelas 1. Tapi karena kita selalu dituntut seperti itu, akhirnya kita tuh menyadari bahwa kita itu ada beban, ada tuntutan dalam hidup ini, bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu seperti saya bilang tadi, ada yang dengan belajar gigi, ada yang dengan les privat, ada yang dengan mencontek. Yang penting dapat nilai terbaik. Jadi kalau misalnya kita biarkan anak kita mendapat nilai 8, 7, 9, 10 dengan cara mencontek, itu salah besar. Salah besar, saudaraku. Karena anak kita dapat 8 tapi otaknya kosong. Kawannya dapat nilai 8 tapi otaknya berisi. Kalau saudara-saudara, sahabat-sahabatku, melihat anak dapat nilai 0, apa reaksi saudara? Lihat anak lapornya apa, ujiannya 0, 1, 2, apa tindakan saudara? Marah, mukul, cubit, suruh belajar lebih giat. Apa reaksi saudara? Sudah pasti marah, kesal. Sebenarnya itu salah dalam mendidik anak. Yang terbaik adalah menghargai hasil apa yang anak dapat. Kalau saya, atau anak saya itu SD, dia tunjukkan nilainya 0. Saya bilang bangga, saya bangga sama kamu. Saya tanya pertama sekali, ini hasil kamu mencontek atau hasil kerjamu sendiri? Itu yang saya tanya sama anak saya. Jadi dia bilang, ini hasil kerja saya sendiri ya. Dapat 0 ini? Iya, bagus. Kamu anak yang pintar. Ayah justru kecewa kalau kamu dapat dari 10 tapi mencontek. Saya kecewa nih maknya. Tapi kalau kamu dapat nilai 0, hasil kerjamu sendiri, bagus. Tapi kamu harus lebih giat lagi. Nah ini sudah bagus, tapi lebih giat lagi. Dari 0 sampai 1, berarti tambah bagus. Jadi anak tuh merasa dia dihargai. Dia mulai percaya diri. Kita tanamkan di situ, mulailah kita menanamkan kepercayaan diri terhadap dia. Jadi itu dia dapat 0, pulang sekolah dia tetap ceria, tidak terbayang muka mamanya sedang mau marah. Tidak terbayang sama dia tuh. Yang dibayangnya pasti bapak aku bangga, mama aku bangga. Jadi dia selalu melakukan yang terbaik dan terbaik dan terbaik. Akhirnya kepalanya berisi. Gitu. Dapat nilai 4. Saya puji dia. Nah, karyamu sendiri nak. Iya.
Iya ya, bagus. Kemarin dapat 0, sekarang dapat 4, lebih bagus lagi. Besok naikkan lagi, lebih bagus lagi. Lebih pintar lagi kamu. Akhirnya anak saya dapat nilai 8, 9, 10, 8, 9, 10. Kenapa dia gitu? Karena dia gembira. Dia tak ada terbebani dalam diri dia. Jadi apapun yang dia dapat, ayahku pasti menghargai. Mamaku pasti menghargai aku atas hasil usahaku. Jadi anak saya itu dari kelas 1 SD sampai dia kuliah, sampai dia lulus skripsi dengan bahasa Inggris, nggak pernah dia mencontek. Tak pernah. Anak saya ada 4, meninggal 1, tinggal 3. Tiga-tiganya ini tak pernah mencontek. Karena mereka tahu bahwa ayahnya tidak akan marah dan mamanya tidak akan marah. Bahkan bangga dengan hasil kerja mereka, bahkan dipuji. Saya justru lebih sedih kalau anak saya itu dapat nilai 10 tapi hasil mencontek. Berarti yang pintar itu kawannya, entah anak saya bodoh. Kenapa dia mencontek? Karena dia takut sama saya. Karena dia takut gitu dia mau pulang sekolah, yang terbayang sama dia bapak dia mau marah nanti kalau saya dapat 0. Hanya dia bagaimana cara? Dia mencontek. Mulailah kita mengajar anak bersifat licik. Menghalalkan cara-cara tak baik. Nah, itu yang pertama. Kita tanamkan kepada anak rasa percaya diri dia dengan hasil karya dia yang dia dapat. Kita menghargai dia. Nah, itu kita tuh dia sekolah itu tidak ada pernah merasa terbebani dan tidak merasa tertuntut untuk melakukan yang terbaik. Justru dia mulai berpikir, aku harus melakukan yang terbaik untuk ayah ibuku. Adanya melatih diri sendiri untuk berpikir. Anak saya dari SD kelas 6 itu dia minta menyambung ke sekolah pesantren di Sambi Mekah. Saya kasih bayangan, nak, kalau kamu ke Sambi Mekah, kamu harus mengurus diri sendiri, makan sendiri, karena kamu jauh dari orang tua. Sanggup? Sanggup ya? Karena saya harus mengasihkan anak apa adanya. Jadi dia kita menjumpai seperti apa yang kita katakan, mentalnya udah siap. Oh, ayah saya kan udah mengatakan harus mengurus diri sendiri, baju sendiri, makan sendiri. Bagaimana caranya harus mengatur diri sendiri. Ayah saya udah bilang. Nah, jadi anak itu jangan dimarahi. Justru kita hargai hasil karya dia. Jadi selama dia sekolah, dia tidak merasa tertutup dan terbebani untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang dia dapat, hasil karya dia akan tetap dibanggakan sama orang tua. Nah, begitu cara saya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi itu ada menghargai hasil karya anak kita. Yang kedua, kita tidak memarahi, walaupun nilainya 0, justru kita menghargai. Kalau kita tanya itu hasil karya dia sendiri. Justru kita kecewa kalau anak itu hasilnya tinggi, tapi nilai hasilnya mencontek. Jadi orang pintar, anak kita bodoh. Kita kena tipu jadinya, ditipu sama anak. Gara-gara apa? Kita mau marah sama dia. Dia terbayang bakal dimarahi. Makanya dia cari jalan pintar, mencontek dan mencontek. Nah, yang tiga, anak itu rasa ingin tahunya besar. Rasa ingin tahunya besar. Jadi saya pernah beli kursi, baru saya beli kursi itu. Jadi orang yang ngantar kursi itu baru keluar sampai halaman rumah. Datang anak saya, diambilnya pisau, dicongkelnya itu kursi. Pertama dia duduk dulu, loncat-loncat di situ kan. Saya tengok iya dia. Lalu dia ada pergi ke dapur, dia ambilnya pisau, dicucuk aja kursi yang baru diantar orang. Istri saya marah. Nah, gitu istri saya marah, saya stop, ups, diam kamu. Saya bilang, kalau kursi ini saya bisa beli lagi. Tapi keinginan tahun anak saya tak bisa beli.
biarkan. Ya congkel keluar busa. Istri saya diam aja. Yang namanya ibu-ibu kan ya. Tentu dia pikiran barang baru dibeli, baru diantar, sudah dirusak sama anak. Jadi saya amati aja dicongkel sampai busa tuh pada keluar. Akhirnya dia berhenti mencongkel, dia letakkannya pisau itu di meja. Saya panggil, "Bang, ini ada apa ya?" Itu kan kursi baru diantar sama orang, kita beli loh, bukan kita minta, itu kita beli. Jadi kenapa tadi dicucuk-cucuk tadi? Ada apa rupanya? Ini ya, enak aku duduk-duduk tadi di kursi itu, empuk kali. Jadi aku ingin tahu apa isinya. Oh itu, kamu tahu apa isinya? Nah, jadi apa rupanya isinya? Jadi dia bilang ucah-ucah. Maklumnya anak-anak kan bilang busa-busa, ucah-ucah. Oh ucah-ucah ya? Iya iya. Ayo kalau kayak gitu, udah puas tengoknya? Udah ya. Nah udah, pikirlah main. Jadi saya masukkan lagi busa-busa tuh. Saya masukkan semua, bukan tempat dia mencongkel tadi itu, saya masukkan busa-busa itu, dan itu saya ambil apa apa namanya itu, lakban. Nah, saya lakban itu sekecil saya lakban kan. Jadi istri saya, aduh, udahlah biarkan aja. Kalau kursi bisa kita beli, tapi rasa keinginan tahuan dia itu tak bisa kita beli. Jangan dimarahi. Nanti makin lama dia dimarahi, dia makin hilang kepercayaan diri. Anak saya dulu pernah tuh bilang pantai, mohon maaf ya, ini kan contoh ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini apa ya? Kau tahu apa yang kau omongkan? Enggak ya, tak tahu ya. Saya ambil cabai, saya lepokkan ke mulutnya. Dia nangis menjerit. Sebetulnya iba hati saya. Tapi kan tidak saya gitu kan, nanti mulutnya lancar kalau ngomong kotor, ngomong-ngomong jorok. Jadi mau tak mau saya tahan hati saya itu. Saya kasih cabai, dia menangis minta ampun. Nah, udah sadar itu salah ya, ngaku ya salah ya. Udah ngerti apa itu namanya pantek, udah ngerti ya, pantek itu pantat kau tuh. Tapi kawan aku ya ngomong kayak gitu, nah, kalau kawan kau yang ngomong kayak gitu, kau tak ngerti artinya, jangan ikuti. Tanya sama ayah, tanya sama mama. Kalau kau tak mengerti, jangan ikuti aja langsung. Nah, kalau kawan kau bodoh, mau kau jadi bodoh? Enggak ya? Nah, itu berpikir. Jadi jangan kau ngikutin kawan tanpa kau mengerti. Mau kawan berkawan itu sudah rusak. Kau ikut sama dia, kau rusak juga mau kau? Enggak ya? Makanya kita itu punya pikiran. Kita boleh berkawan kau, tapi kita tengok juga kawan. Jangan sampai kawan itu mempengaruhi kita. Yang merugi itu diri kita, bukan kawan. Yang merugi itu diri sendiri. Paham? Paham ya. Nah, semenjak itu anak saya 4 orang meninggal 1. Tak seorang pun yang pandai mengatakan kata-kata kotor. Jadi untuk menciptakan anak yang pintar, percaya diri, ya kan? Yang pertama, anak itu hargai, walaupun hasilnya cuma 0. Jangan dimarahi, hargai dia, dorong dia, kasih semangat dia. Yang kedua, anak kita tuh kalau barang baru beli dirusaknya, jangan marahi, karena itu rasa keinginan tahu dia. Keinginan tahu dia itu nggak bisa kita beli loh. Dia berpikir itu, ada apa ini, aku ingin tahu. Itu tidak bisa kita beli, itu tidak bisa kita ukur dengan uang gitu. Yang ketiga, kalau anak kita tuh dianya dapat nilai yang rendah, ya kan? Dapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Tidak pernah dapat dari 7, 8, 9, 10, tidak pernah dapat. Jangan kita marahi, karena dia merasa tidak dihargai. Akhirnya dia berbuat licik karena tuntutan dari kita. Dia terbebani, dan dia tertuntut untuk melakukan yang terbaik untuk ayah ibu, bukan untuk aku, katanya. Apa yang aku lakukan tidak pernah dihargai dia. Jadi akhirnya dia mencontek.
mencontek kita nilai, tengok anak nilai 10, dapat nilai 9, dapat nilai 8, rupanya saya contek kawan. Nah, jadi anak itu pernah percaya diri, dia merasa dihargai, ya kan? Tak merasa tertuntut, tak terbebani. Jadi anak itu akan jadi pintar karena dia dilatih dengan berpikir sendiri dengan dalam pengawasan orang tua. Yang keempat itu, anak itu kalau dia berkata kotor, jorok, jangan dibiari, apalagi diketawai, bangga gitu. Justru anak itu merasa bangga dehnya untuk berkata-kata jorok itu. Kita beri hukuman, walaupun dia tak mengerti apa ucapan dia. Kita hukum, nanti kita cabai, tapi jangan membahayakan. Kalau cabai kan cuma cabai rawit, lepokkan sedikit gini kan, ketua anak-anak kan udah pedas itu. Kalau dilepokkan sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak pula, banyak-banyak pula kan kasihan anak. Nah, ambil cabai rawit, lepok sedikit aja sini. Ah lah, itulah pedas sama dia. Kalau sama kita 10 pun makan cabai rawit, mana pula pedas, ya kan? Nah, jadi kita mulai terasa tertuntut dan terbebani ketika kita menginjakkan kaki kita di sekolah dasar SD kelas 1. Jadi saya selalu berpesan ke anak-anak saya, hidup ini jangan ada beban, nak. Saya kasih contoh. Kamu berjalan dengan tanpa membawa beban. Temanmu berjalan dengan membawa satu ember, bebannya ada air. Mana yang lebih cepat berjalan sampai tujuan, kawanmu atau kamu? Saya lah ya. Maka dari itu, jangankan hidup berbeban, enjoy dalam hidup, karena hidup ini kita harus bergembira, bukan sedih, bukan nangis, bukan berantem, bukan ribut, bukan. Jadi untuk saudaraku, sahabat-sahabatku, khusus yang saya sebut tadi, sudah mendukung channel saya ini, Renungan Hidup, untuk mendidik anak tadi supaya jadi anak yang berbakti dan berguna terhadap orang tua, bangsa dan negara. Jadi tanamkan rasa percaya diri kepada anak. Yang kedua, hargai anak. Yang ketiga, hindari anak dari dimarahi. Yang keempat, kalau ada keinginan tahuan dia dengan merusak sesuatu barang, jangan dimarahi, karena itu rasa ingin tahu dia. Karena rasa keinginan tahuan dia itu tak bisa kita ukur dengan uang. Jadi kalau anak itu sering dimarahi dan dimarahi, akhirnya dia hanya bimbang, hilang percaya diri dia. Dia akan selalu bertanya, mak boleh begini, mak boleh aku begini, mak, ya boleh aku begini ya. Akhirnya itu anak berarti sudah hilang kepercayaan diri terhadap diri dia sendiri. Dia selalu bimbang untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Kalau ditanya guru agama saya siapa? Guru agama saya itu orang yang tak dikenal. Dan dia tak mau dikenal orang. Itu pertama kali itu guru saya itu di Zikir Tawakal, almarhum Pak Zaini. Dan itu saya berguru lagi di Tarekat Aksabandia. Itu berguru saya sama Buya Edi. Orangnya bawaannya slow, tak ada apa-apa, dunia ini datar, tak ada beban. Nah, sama dengan saya juga dunia ini tak ada beban. Kalau saya bermain YouTube ini, itu saya mencari sahabat saudara, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, saling dukung-mendukung, saling amanah. Orang yang tak bisa memegang amanah, itu hidupnya bakal susah gitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena amanah itu, bumi aja tidak sanggup menanggungnya. Gunung aja tak sanggup menanggungnya, menanggung amanah. Hanya manusia yang sanggup. Makanya amanah itu dibebankan kepada manusia. Nah, jadi begitulah, saudaraku. Kalau ditanya orang, kapan kita mulai terasa terbebani dan tertuntut, itu waktu kita menginjakkan
SD kelas 1 di sekolah dasar. Itulah kita mulai dituntut untuk melakukan yang terbaik. Jadi akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.